Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selva Meriana. Di sini saya akan membahas hasil dan interpretasi dari analisis data yang sudah kita buat di video sebelumnya. Lalu kita akan membahas hasilnya di sini. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Latar belakang. Permasalahan gizi dan pertumbuhan anak di Indonesia. Masalah stunting dan kekurangan gizi masih menjadi tantangan besar dalam perkembangan anak-anak di Indonesia. Dampaknya bisa memengaruhi kesehatan jangka panjang dan kualitas hidup anak. Yang kedua, peran data dalam memahami pola pertumbuhan. Dengan menganalisis data pertumbuhan anak, kita dapat memahami bagaimana usia, tinggi badan, status gizi, dan jenis kelamin saling berkaitan serta mempengaruhi perkembangan fisik anak. Alasan saya memilih dataset Kaggle data balita ini karena memiliki informasi lengkap dan terstruktur. Yang kedua, relevan untuk isu kesehatan masyarakat. Yang ketiga, siap digunakan untuk analisis dengan metode statistik dan model prediktif seperti regresi linear. Next. Tujuan dan rumusan masalah. Tujuan pertama itu untuk mengidentifikasi pola pertumbuhan balita. Menganalisis bagaimana umur berpengaruh terhadap tinggi badan anak, apakah pertumbuhan mengikuti tren tertentu, dan bagaimana distribusinya pada usia berbeda. Yang kedua, mengevaluasi pengaruh status gizi terhadap tinggi badan. Menilai apakah kategori status gizi seperti severely stunted, normal, dan tinggi atau tall memiliki perbedaan tinggi badan yang signifikan. Yang ketiga itu mengkaji peran jenis kelamin dalam pertumbuhan, melihat apakah ada perbedaan pola pertumbuhan antara anak laki-laki dan perempuan secara statistik maupun distribusi data. Yang keempat, membangun model prediktif yang efisien. Menggunakan regresi linear sederhana untuk merancang model yang mampu memprediksi tinggi badan berdasarkan umur anak sebagai alat bantu monitoring pertumbuhan. Next, rumusan masalah. Yang pertama, tinggi badan versus umur. Apakah terdapat hubungan antara umur anak dalam per bulannya dan tinggi badan mereka? Apakah pertambahan usia menunjukkan kecenderungan peningkatan tinggi badan yang signifikan secara linear? Yang kedua, tinggi badan versus status gizi. Bagaimana perbedaan rata-rata tinggi badan pada masing-masing kategori status gizi anak? Apakah status gizi seperti stunted atau normal berpengaruh terhadap tinggi badan secara nyata? Lalu yang ketiga, tinggi badan versus jenis kelamin. Apakah terdapat perbedaan distribusi tinggi badan antara anak laki-laki dan perempuan? Apakah jenis kelamin mempengaruhi pola pertumbuhan tinggi badan secara signifikan? Lalu yang keempat, apakah terdapat hubungan linear yang signifikan antara umur anak dan tinggi badan mereka? Apakah tinggi badan diprediksi berdasarkan pertambahan umur menggunakan model regresi linear sederhana? Oke, next. Konsep dasar statistika. Yang pertama ada statistika deskriptif. Digunakan untuk menggambarkan data secara ringkas dan menyeluruh. Nah, kita akan mencari nilai min rata-rata, nilai tengah aritmatika sebuah data, lalu mencari median, nilai tengah saat data diurutkan, lalu ada standar deviasi, mengukur seberapa tersebar data dari rata-rata tersebut, apakah mendekati rata-rata atau menjauh rata-rata nilainya tuh. Lalu ada kuartil Q1, Q2, dan Q3. Membagi data menjadi 4 bagian untuk menganalisis persebaran datanya. Lalu yang kedua ada distribusi data. Untuk menganalisis bentuk distribusi normal atau tidak dari dalam sebuah variabel tuh dari data seperti umur, tinggi, dan tinggi badan. Digambarkan dengan grafik histogram dan box plot untuk melihat pola umum dan outlier. Yang ketiga ada hubungan antar variabel atau korelasi. Korelasi itu menunjukkan sejauh mana dua variabel saling terkait. Lalu digunakan grafik scatter plot untuk melihat hubungan antara umur dan tinggi badan.
Lalu selanjutnya korelasi positif, artinya ketika umur bertambah tinggi badan pun cenderung naik juga, begitu. Jadi hubungannya kuat ya. Next. Yang keempat ada visualisasi statistik. Visualisasi digunakan untuk memperjelas analisis dan menarik kesimpulan visual. Yang saya gunakan itu histogram, box plot, cone plot, dan scatter plot. Oke. Next. Konsep dasar regresi linear. Yang pertama, visualisasi statistik. Visualisasi yang digunakan untuk memperjelas analisis dan menarik kesimpulan visual. Ini yang tadi ya mirip yang saya gunakan, ada histogram, box plot, cone plot, dan scatter plot. Yang kedua, tujuan penggunaan regresi. Yang pertama untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear antara umur dan tinggi badan anak. Yang kedua, membangun model prediktif untuk memantau pertumbuhan fisik balita. Yang ketiga, membantu deteksi dini terhadap kemungkinan penyimpangan pertumbuhan. Poin selanjutnya, ciri-ciri hubungan linear yang kuat. Data tersebar dekat garis linearnya. Arah garis naik menunjukkan korelasi positif. Pola data konsisten dan tidak acak. Next. Oke. Data dan variabel. Sumber yang saya gunakan itu dari Kaggle. Data yang saya unduh tuh data balita CSV dari tahun sebelumnya ya, yaitu berarti tahun 2024. Data yang saya download tuh berisi lebih dari 120.999 data anak dari usia 0 sampai 60 bulan atau 0 sampai 5 tahun. Jenis variabelnya ada umur, tinggi badan, status gizi, dan jenis kelamin. Nah, umur badan ini nilainya jenis datanya numerik. Nah, ini bahan untuk digunakan regresi linearnya. Lalu status gizi itu kategori, dan jenis kelamin juga termasuk kategorikal juga. Nah, ini keterangannya, umur tuh keterangannya dalam bulan ya, jadi per bulan gitu. Ada umur 0 bulan, 1 bulan, 2 bulan, sampai 60 bulan. Di datanya tersusun rapih dari 0 sampai 60, teman-teman. Lalu tinggi badannya dalam sentimeter ya. Rentangnya tuh dari nilai terkecilnya 40 cm sampai nilai tertingginya 128 cm. Lalu ada 4 kategori status gizi. Ada severely stunted atau gizinya yang sangat buruk. Kalau di bahasa Indonesia tuh kerdil ya, jadi pendek banget gitu. Kalau stunted itu gizi kurang, jadi lumayan pendek lah, tapi nggak terlalu seperti gizi buruk. Lalu normal, sudah tahu ya normalnya. Lalu ada yang tinggi banget ya, banyak ya orang-orang yang tinggi banget gitu. Misalnya perempuan normalnya tuh 150 misalnya, terus ada orang yang tingginya tuh 170, cewek tuh itu tinggi ya dari batas normal, jadi lebih dari normal. Lalu jenis kategori jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tidak ada yang lain ya. Oke, next. Dataset. Nah, ini datasetnya. Ini ketika saya sudah memakai fungsi read di Python dengan 4 kolom ini ya, seperti ini tuh float, ada float, ada integer. Oke. Umur paling awal 0 bulan, tertua itu 60 bulan ya. Data menunjukkan distribusi tinggi badan yang luas, tinggi badan yang luas dan realistis. Terdapat kategori gizi yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, next. Metode penelitian. Oke, metode yang saya gunakan yang pertama dari mulai jenis penelitian ya. Pendekatan deskriptif kuantitatif. Tujuannya untuk menggambarkan karakteristik dan hubungan variabel
pertumbuhan anak secara statistik. Yang kedua, tahapan praanalisis. Sebelum menganalisis datanya, kita harus praanalisis dulu ya, untuk yang digunakan kenapa? Untuk pemeriksaan missing values, untuk memastikan data tidak hilang atau kosong. Ya, datanya tuh gak nol gitu. Lalu yang kedua, deteksi dan penanganan outlier menggunakan analisis distribusi. Lalu yang ketiga, penghapusan data duplikat agar hasil analisis tidak bias. Jadi data yang duplikat kita ambil satu aja gitu. Lalu yang ketiga, poin yang ketiga, analisis statistik deskriptif menggunakan nilai mean, median, standar deviasi, dan kuartil. Mengkaji distribusi data untuk semua variabel umur, tinggi badan, status gizi, dan jenis kelamin. Distribusi datanya saya menggunakan umur, tinggi badan, status gizi aja ya. Lalu poin selanjutnya, menggunakan grafik seperti histogram, box plot, dan bar chart untuk memperjelas distribusi dan perbedaan antar kelompok. Oke, next. Yang keempat, poin keempat, analisis korelasi dan regresi, menganalisis hubungannya antar variabel, mengamati hubungan antara umur dan tinggi badan dengan grafik scatter plot, menganalisis perbedaan tinggi badan menurut status gizi dan jenis kelaminnya, membangun model regresi linear sederhana untuk melihat apakah tinggi badan dapat diprediksi berdasarkan umurnya. Model yang saya gunakan regresi linearnya tuh ini rumusnya dengan Y tinggi badan dan X umur. Nah, apakah umur itu sangat berpengaruh terhadap tinggi badan? Oke. Poin yang kelima, interpretasi hasilnya. Data dianalisis untuk menemukan pola linear, kecenderungan pertumbuhan, dan perbedaan antar kelompok. Hasil dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi. Oke, next. Hasil penelitian. Nah, ini saya akan bahas hasil penelitian yang sudah saya analisis di video sebelumnya. Oke. Nah, yang pertama, analisis statistik deskriptif. Berdasarkan analisis terhadap data balita sebanyak 120.999 anak atau balita, diperoleh karakteristik sampel sebagai berikut. Rata-rata umur balita per bulannya adalah 30,17 bulan, sekitar 2,5 tahun ya. Dengan standar deviasi 17,58 bulan, menunjukkan variasi umur yang cukup besar dengan rentang 0 sampai 60 bulan atau 0 sampai 5 tahun. Untuk variabel berikutnya diperoleh rata-rata tinggi badan dalam sentimeter adalah 88,66 cm dengan standar deviasi 17,30 dengan rentang dari 40,01 cm hingga 128 cm. Nilai pada median umur, rata-rata umur adalah 30 bulan dan median dari tinggi badan adalah 89,30 cm. Dari nilai min tersebut hampir mendekati nilai rata-rata mengindikasikan distribusi data yang relatif normal. Jadi nilai standar deviasinya tuh tidak jauh, nilai rata-rata dari ininya tuh, nah ini tidak jauh ya, tidak jauh. Oke, next. Yang kedua, analisis distribusi data. Yang pertama ada distribusi umur balita. Ini box plotnya. Analisis distribusi data umur data balita terdistribusi merata tanpa adanya outlier yang disignifikan. Gak ada outlier ya. Kok ini ada? Nah ini. Dengan kuartil pertama 15 bulan dan kuartil ketiganya 45 bulan dengan rata-rata 30 bulan.
Selanjutnya, distribusi tinggi badan menunjukkan pola yang cenderung normal. Namun terdapat beberapa outlier pada nilai rendah, yaitu sekitar 40 cm, yang kemungkinan mempresentasikan bayi baru lahir atau kondisi khusus. Untuk distribusi status gizi, next. Mayoritas bayi normal, sekitar 68.000 balita. Namun masih terdapat sekitar 20.000 balita dengan status severely stunted atau gizi buruk. Lalu ada 19.000 balita dengan tinggi badan normal, di atas normal. Yang ini. Lalu ada 14.000 balita stunted. Yang ini kebalik ya tadi. Ini. Oke. Next. Yang ketiga, korelasi. Analisis korelasi, ada korelasi umur versus tinggi badan. Pada grafik scatter plot menunjukkan adanya korelasi positif, di mana membelok naik ke kanan. Dari yang kecil ke besar, ada konsisten ya. Korelasi positif yang kuat antara umur dan tinggi badan cenderung meningkat secara konsisten. Jadi naik terus setiap usia sampai 62 tuh ada kenaikan. Jadi variabilitas tinggi badan juga meningkat seiring bertambahnya umur, dan itu merupakan pola normal dalam pertumbuhan anak. Selanjutnya, hubungan status gizi dan tinggi badan. Analisis hubungan antara status gizi dan tinggi badan menunjukkan pola yang logis dari yang pendek ke yang tinggi itu. Dari yang terendah hingga tertinggi ya, betul. Dimana balita dengan status severely stunted itu atau sangat pendek atau gizi buruk ya, memiliki rata-rata terendah yaitu 70 sentian. Diikuti stunted atau pendek ya, atau gizi kurang memiliki rata-rata 81 cm. Normalnya memiliki rata-rata 90 cm. Dan tinggi memiliki rata-rata 94 lah ya. Beda dikit. Hal ini mengonfirmasi konsistensi klasifikasi status gizi berdasarkan tinggi badannya. Oke, next. Ada poin selanjutnya yaitu korelasi jenis kelamin versus tinggi badan. Pada grafik box plot tersebut, perbandingan jenis kelamin menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam distribusi tinggi badan balita laki-laki maupun perempuan, dengan rata-rata median yang hampir sama sekitar 89 sampai 90 cm. Namun terdapat beberapa outlier pada bayi laki-laki ini ada titik hitam ya di bagian laki-laki. Nilai rendah ya sekitar 43 cm yang kemungkinan sama mempresentasikan bayi baru lahir atau kondisi yang khusus. Oke. Next. Selanjutnya yang keempat nih ya, poin terakhir yaitu hasil dari analisis regresi linear. Pada model regresi linear sederhana, antara umur yang merupakan variabel independen dan tinggi badan merupakan variabel dependen. Ini menunjukkan hubungan linear positif yang kuat. Garis linearnya naik ya. Jadi umur itu berpengaruh terhadap tinggi badan. Jadi semakin usianya bertambah, semakin tinggi juga tinggi badannya, semakin naik juga tinggi badannya. Visualisasi menunjukkan bahwa data tersebar di sekitar garis linear. Nah, ini garis linearnya, ini data yang tersebar, garis linearnya warna oranye, dengan membentuk bola yang relatif konsisten naik gitu ya, dari yang kecil sampai naik. Mengidentifikasikan bahwa model dapat memprediksi tinggi badan berdasarkan umur dengan akurasi yang baik.
Semakin bertambah usia, pertumbuhan tinggi badan meningkat yang sesuai dengan teori pertumbuhan anak. Nah, interpretasi modelnya, variabel independen tuh X-nya, umur balita. Independen. Variabel dependennya Y. Yang ini ya, tinggi badan. Hubungan, setiap menambah 1 bulan, umur berkorelasi dengan peningkatan tinggi badan. Setiap naik 1 bulan, pasti ada penambahan sentimeter dalam tinggi badan Anda. Prediktabilitas, model dapat digunakan untuk memprediksi tinggi badan berdasarkan umur dengan akurasi yang good. Oke, selanjutnya udah kesimpulan lagi teman-teman sekalian. Yang pertama, kondisi umum balita. Dari kesimpulan dari analisis saya, yang pertama dataset mencakup balita usia 0,5 tahun dengan rata-rata 2,5 tahun. Yang kedua, rata-rata tinggi badan 88,66 cm sesuai dengan standar pertumbuhan balita. Yang ketiga, distribusi data relatif normal dengan beberapa outlier. Relatif normal ya, cuma ada beberapa gitu yang tidak sesuai. Lalu ada status gizi. Ada 68.000 balita memiliki status gizi normal. Lalu ada 39.000 balita mengalami stunting. Ini tuh perlu diinvestigasi gizinya gitu. Yang ketiga, 14.000 balita memiliki tinggi badan di atas normal. Banyak ya yang tinggi-tinggi. Mungkin dari gen juga ya, gen orang tuanya. Pola pertumbuhan. Terdapat korelasi positif yang kuat antara umur dan tinggi badan. Ya, yang sudah dijelaskan tadi, status gizi berpengaruh signifikan terhadap tinggi badan balita. Jadi setiap itu tuh naik-naik, pindah lagi nih kategorinya gitu. Tidak terdapat perbedaan signifikan tinggi badan antara laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan tuh sama di usia-usia segitu, kecuali nanti dia udah umur berapa, udah mau puber gitu ya, laki-laki jadi lebih tinggi daripada perempuan gitu. Jadi kalau di usia 0 sampai 5 tahun tuh masih sama lah pertingginya, pertumbuhannya sama. Model regresi linear dapat memprediksi tinggi badan berdasarkan umur dengan baik. Oke, sudah di penghujung presentasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat ya, dan penjelasan saya insya Allah bisa mudah dipahami juga. Dibaca-baca saja dan dicoba. Oke, terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.